Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Saripa Aini dengan NIM 20046088. Saya merupakan mahasiswi pendidikan sejarah di Universitas Negeri Padang. Saya akan menyajikan media pembelajaran sejarah dengan judul Menelusuri Peradaban Awal di Kepulauan Indonesia. Video ini dibuat sebagai tugas pada mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Rido Bayu Yepterson dan Ibu Hera Astuti. Selamat menonton ya teman-teman. Zaman sebelum mengenal tulisan dikenal dengan nama zaman prasejarah. Akan tetapi, penggunaan istilah ini dirasa kurang tepat karena apabila diartikan istilah prasejarah artinya zaman sebelum ada sejarah atau sebelum adanya aktivitas manusia. Oleh karena itu, para ahli kemudian mempopulerkan istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah, yaitu praaksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya huruf atau tulisan. Jadi, praaksara dapat didefinisikan sebagai zaman kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Terdapat istilah lain yang sangat mirip dengan praaksara, yaitu nirleka. Kata nirleka berasal dari dua kata, yaitu nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Bila mengkaji kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, maka istilah praaksara lebih tepat untuk digunakan daripada istilah prasejarah. Hal itu dikarenakan, meskipun belum mengenal tulisan, manusia pada saat itu sudah memiliki sejarah dan menghasilkan budaya. Penemuan fosil manusia purba banyak ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Apa aja sih jenis-jenis manusia purba di Indonesia? Berikut contohnya. Pertama, Meganthropus. Fosil jenis Meganthropus yang ditemukan di Indonesia adalah Meganthropus paleojavanicus. Fosil ini ditemukan pada tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran, Jawa Tengah. Kedua, Pithecanthropus. Fosil dari jenis Pithecanthropus banyak ditemukan di Indonesia. Yang paling terkenal adalah Pithecanthropus erectus. Fosil ini ditemukan pada tahun 1890 di daerah Trinil, Jawa Timur. Dan yang ketiga, Homo. Fosil dari jenis Homo yang banyak ditemukan di Indonesia adalah Homo erectus soliensis. Fosil ini ditemukan di Ngandong, Solo. Selain itu, ditemukan juga Homo wajakensis. Fosil Homo wajakensis ditemukan di daerah Wajak, Jawa Timur. Berdasarkan kebudayaan manusia purba, zaman praaksara di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Pertama kita bahas zaman batu ya. Kenapa sih disebut zaman batu? Zaman ini disebut sebagai zaman batu karena alat-alat pendukung kehidupan pada masa itu terbuat dari batu. Zaman batu ini dibagi menjadi 4 tahapan. Pertama, zaman batu tua atau Paleotikum. Pada zaman ini, alat-alat banyak dibuat dari batu kasar yang tidak diasah dan dihaluskan. Kehidupan masyarakatnya juga masih sederhana. Tempat tinggal mereka berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tahap kedua, zaman batu tengah atau Mesolitikum. Pada zaman ini, alat-alat pendukung masih sama dengan zaman batu tua, yaitu berbentuk kasar, tidak diasah, dan tidak dihaluskan. Perbedaannya adalah pada masa ini, manusia sudah mulai menetap atau tidak berpindah-pindah. Mereka tinggal di gua-gua dan ada yang sudah membuat rumah, meskipun sangat sederhana dengan atap dan dinding saja. Tahap ketiga, zaman batu muda atau Neolitikum.
Pada masa ini, alat-alat dari batu sudah mulai diasah atau dihaluskan. Pembuatannya pun juga sudah mulai memperhatikan nilai seni. Manusia pada zaman ini sudah hidup menetap dengan membuat dan menempati rumah-rumah yang terbuat dari kayu, bambu, ataupun daun-daunan. Mereka sudah hidup berkelompok membentuk suatu masyarakat. Tahap keempat, zaman batu besar atau megalitikum. Pada zaman batu besar, banyak dibuat bangunan-bangunan dari batu besar. Untuk membuat bangunan, batu-batu yang besar itu hanya diratakan secara kasar sampai terbentuk bangunan yang diinginkan. Selanjutnya, zaman logam. Zaman ini hampir sama dengan zaman batu. Kenapa disebut zaman logam? Karena manusia pada saat itu sudah menggunakan alat-alat yang terbuat dari logam. Meskipun mereka sudah berkembang hidupannya, alat-alat dari batu masih digunakan dan tidak ditinggalkan sama sekali. Zaman logam ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, zaman tembaga, kedua, zaman perunggu, dan ketiga, zaman besi. Perkembangan corak kehidupan masyarakat pada masa praaksara mencakup corak kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, bercocok tanam, dan perundagian. Pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada kondisi alam. Kehidupan mereka juga berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka berburu binatang di hutan-hutan, menangkap ikan di sungai, atau mencari dan mengumpulkan makanan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Sehingga kehidupan mereka sering dinamakan dengan food gathering atau pengumpulan makanan. Pada saat berburu dan mengumpulkan makanan, mereka menggunakan berbagai macam alat-alat yang terbuat dari batu kasar. Dalam bidang sosial, manusia pada masa ini sudah membentuk kelompok kecil dan ada pembagian tugas. Kaum pria berburu dan kaum perempuan mengerjakan kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang budaya, mereka juga sudah mengenal pemujaan terhadap roh nenek moyang dan mengenal seni lukis. Hal ini dibuktikan dengan adanya lukisan cap tangan manusia yang terdapat pada dinding gua-gua. Kedua, masa bercocok tanam. Pada masa ini, manusia sudah mulai hidup menetap secara permanen dan mereka juga sudah mulai belajar bercocok tanam dan memelihara binatang. Mereka menanami umbi-umbian, biji-bijian, dan tumbuhan lainnya yang dapat dimakan atau dimanfaatkan. Pada saat bercocok tanam, mereka menggunakan berbagai macam alat-alat yang terbuat dari batu yang lebih halus. Dalam bidang sosial, pola kehidupan pada masa ini sudah mulai teratur dan pembagian peranan di ladang sudah semakin jelas. Ada yang menggarap tanah, menabur benih, dan mengumpulkan hasil panen. Dalam bidang budaya, selain mengenal seni lukis, mereka juga sudah membuat perhiasan dari manik-manik dan kulit kerang. Mereka juga mengadakan berbagai upacara untuk menghormati arwah para leluhur. Ketiga, masa perundagian. Masa perundagian adalah masa di mana manusia telah terampil dalam melakukan suatu jenis usaha tertentu. Pada masa ini, manusia praaksara sudah mengatur air untuk irigasi sawah, terutama untuk sawah-sawah yang berada di lereng bukit. Pada masa ini, manusia prasejarah juga telah mengenal teknologi dan melakukan perdagangan, baik antar desa maupun antar pulau di Indonesia, dengan melalui pelayaran laut dan memakai kapal bercadik. Benda-benda peninggalan praaksara dibedakan sesuai jenis bahan bakunya. Ada yang terbuat dari batu, tanah liat, perunggu, dan juga dari besi. Pertama, alat yang terbuat dari batu. Contohnya adalah alat serpi, alat khas tradisi megalitikum seperti menhir dan dolmen, berbagai jenis kapak seperti kapak perimbas, kapak genggam, beliung persegi, kapak lonjong, dan mata panah. Kedua, alat yang terbuat dari tanah liat. Contohnya adalah gerabah. Dan yang ketiga, alat yang terbuat dari perunggu. Contohnya adalah nekara perunggu, kapak perunggu, dan arca perunggu. Dan yang keempat, alat yang terbuat dari besi. Contohnya adalah alat-alat seperti kapak besi, sabit,
pisau, cangkul, dan juga tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menampilkan media pembelajaran, saya juga akan mewawancarai salah satu teman saya mengenai kehidupan bangsa Indonesia pada masa prasejarah. Kali ini saya mengundang Ana dan Nadia. Beliau merupakan salah satu mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Padang. Saya akan bertanya dulu, apa sih itu kehidupan zaman prasejarah itu? Kehidupan zaman praaksara di Indonesia itu sendiri itu merupakan kehidupan yang dimulai dari masa sebelum manusia itu mengenal tulisan. Jadi pada masa itu tuh cara kehidupan berkomunikasi manusia pada masa itu tuh masih menggunakan bahasa isyarat gitu, belum mempunyai bahasa yang jelas. Jadi pada saat itu orang-orang belum mengerti tuh bagaimana cara menulis gitu, Tulisan itu ada, tetapi bukan yang kayak sekarang yang abjadnya jelas itu belum, masih berupa simbol-simbol. Lalu setiap kehidupan kan pasti ada cara kehidupan masing-masing dong. Nah, kalau kehidupan prasejarah ini gimana sih cara kehidupannya? Kalau masa prasejarah ini tuh yang pertama kepercayaan masyarakat prasejarah ini tuh yang dikenal tuh ada 3 sih. Yang pertama tuh kepercayaan terhadap kelompok nenek itu seperti kepercayaan animisme, dinamisme. Terus ada juga satu lagi kepercayaan totemisme, itu kepercayaan yang mempercayai adanya yang mendewakan hewan gitu, seperti sapi atau hewan-hewan besar lainnya. Terus kalau kayak kehidupan sosial, terus cara mereka tinggal itu tuh mereka tuh tinggalnya masih bersifat nomaden dan masih berpindah-pindah. Yang umumnya tuh mereka tuh menempati daerah-daerah yang subur. Kalau misalnya udah panen di satu daerah ini, itu mereka bakal mencari daerah baru lagi untuk tinggal. Lalu kalau keseniannya udah tahu nggak masyarakat pada masa prasejarah itu? Kalau seni itu ada yang mereka udah mengenal seni, tapi belum yang seperti sekarang, belum perkembangan belum seperti sekarang. Contohnya yang kayak bisa jadi buah. Sebenarnya itu tuh seninya dibuat karena untuk memberitahu bahwa misalnya pernah ya sebagai tanda itu pernah ada tinggal di sini, terus kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu. Apa aja sih Kak peninggalan prasejarah yang bisa kita temui pada saat ini? Kalau peninggalan prasejarah itu contohnya itu seperti kapak yang digunakan pada masa itu untuk berburu gitu. Misalnya kayak kapak persegi, kapak lonjong, terus ada kapak corong juga, ada kapak berimbas, dan banyak lagi jenis kapak-kapak. Kalau di Sumatera Barat juga ada itu menhir ya, kayak di Kabupaten 50 Kota. Itu menhir itu terbuat dari batu-batu besar gitu. Nah, dan yang terakhir nih saya mau nanya, apa aja sih nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil dari kehidupan sejarah? Karena kan tadi kan ada kehidupan sosialnya, katanya mereka tuh berpindah-pindah secara keluarga. Jadi ada itu kan nilai-nilai kehidupan yang bisa diambil. Apa aja sih Kak? Nah, kalau nilai kehidupan yang bisa kita ambil, yang bisa kita gunakan sampai masa sekarang itu ya yang paling besar dan bisa kita lihat dari masa prasejarah itu kehidupan gotong royong gitu. Karena mereka tuh kan hidupnya masih nomaden, hidup pindah-pindah, jadi otomatis kan mereka harus gotong royong supaya meringankan beban mereka seperti menanam tani dan berburu. Itu juga mereka biasanya rame-rame gitu Kerjasama ya. Mungkin itu saja ya Kak. Terima kasih atas pengalaman ilmu yang diberikan. Ini sangat ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang melihat video ini. Mungkin itu saja ya Kak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.